Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan seperti saat ini merupakan momen yang paling istimewa, sekaligus kesempatan buat kita untuk memperbaiki kembali diri kita, merenungi kembali apa saja yang telah kita lakukan dan alami di hari-hari sebelumnya. Kesempatan dari setiap insan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bertobat bila mana terjadi hal-hal yang kaitannya dengan amal-amal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan mengingatkan kepada kita, amat rugilah bagi setiap hamba di mana kedatangan Ramadan seperti ini dosa-dosanya belum terampuni, belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dia belum bertobat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hakikat dan cara seseorang atau kita itu bertobat? Para ulama menjelaskan bahwa tobat itu diawali dengan penyesalan terhadap hal-hal yang telah kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Hal-hal yang mengandung maksiat, hal-hal yang mengandung dosa, atau apapun yang berseberangan dengan keinginan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selanjutnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun beberapa syarat yang dituliskan atau dijelaskan para ulama secara ringkas setelah yang pertama tadi, yang kedua adalah bertekad dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan dan tidak mengulangi kembali maksiat-maksiat atau dosa-dosa yang pernah dilakukan di hari-hari atau di masa-masa sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah bila mana kaitannya dengan hak-hak daripada orang lain, maka kita harus mengembalikan apa yang telah kita ambil dari hak-hak orang yang terzolimi itu. Misalnya barangnya, miliknya yang kita ambil, kita harus kembalikan sekaligus memohon maaf kepadanya seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, mengenai perintah taubat ini dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang memerintahkan, mengingatkan kita untuk terus memperbaiki diri dan bertobat saat-saat kita melakukan maksiat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam surah Ali Imran ayat 135, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira buat mereka yang pernah berbuat khilaf, mereka pelaku dosa, kita yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala yang telah melakukan
perbuatan keji, perbuatan buruk, wa dzalamu anfusahum, dan menzalimi diri mereka, dzakarullaha, lalu kemudian mereka sadar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka itu beristighfar dan meminta ampun atas dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang pantas dan layak memberikan ampunan itu? Tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang bertaubat itu tidak melanjutkan atau tidak mengulangi kembali atas pelanggaran-pelanggaran dosa yang mereka lakukan, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kabar gembira sekaligus harapan bagi setiap mereka, bagi setiap kita yang pernah berbuat kesalahan atau dosa-dosa itu. Harapan untuk bertobat, harapan agar supaya hal-hal keburukan yang pernah kita lakukan di masa-masa lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama nafasnya itu belum sampai di kerongkongan. Saudaraku umat muslim rahimakumullah, menyesali terhadap perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya dan tidak akan melakukannya kembali, lalu kemudian mengembalikan hak-hak seseorang apabila kita mungkin mengambilnya, itu adalah merupakan syarat-syarat atau aplikasi taubat secara ringkas sebagaimana disampaikan ulama, agar supaya dapat dipastikan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita masa lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.